Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ibnu Winatra, NPM 21100200029, kelas 1F reguler malam Banjarmasin. Program studi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi. Izin untuk mengumpulkan tugas pengantar manajemen bisnis. Pada tugas kali ini kita akan membahas tentang perencanaan manajemen bisnis. Perencanaan dibutuhkan untuk membuat usaha Anda berjalan lancar dan dapat mencapai target yang ditentukan. Tanpa perencanaan, bisnis Anda akan berjalan tanpa kontrol yang baik. Modal yang ada bisa habis terpakai begitu saja tanpa perencanaan yang benar. Bahkan ada kemungkinan kehabisan modal hingga pailit. Oke, di sini saya ambil contoh, misal saya mempunyai perusahaan percetakan besar. Di situ saya membangun perusahaan percetakan, bisa mencetak spanduk, offset, A3+, dan lain sebagainya. Intinya seluruh masalah percetakan akan saya buat di perusahaan tersebut. Tanpa adanya perencanaan, perusahaan yang saya emban atau perusahaan yang saya buat ini akan bisa menjadi pailit. Contoh, ketika saya memiliki modal, tidak menggunakan modal tersebut pada tempatnya. Saya memfokuskan atau memprioritaskan penggunaan modal untuk pembelian mesin saja. Saya lupa untuk tidak membeli tinta, saya lupa tidak membeli kertas, atau bahkan saya lupa untuk memanajemen modal tersebut untuk kelengkapan interior lainnya. Maka di situ akan ada ketidaksesuaian atau tidak terkontrol dalam perusahaan tersebut. Kemudian, perencanaan yang sebaiknya diterapkan pada bisnis Anda juga tidaklah rumit. Oke, sebenarnya nggak rumit untuk memulai atau merencanakan perencanaan bisnis tersebut. Ada beberapa perencanaan yang dapat digunakan ketika akan memulai usaha, seperti menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Oke, di sini kita ambil tadi saya mempunyai perusahaan percetakan yang besar. Saya akan menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh perusahaan saya. Sehingga saya mulai mencatat tujuan diadakannya perusahaan ini untuk memangsa target kita, yaitu mungkin bagian administratif, mungkin sekolah atau pondok pesantren yang membutuhkan percetakan, bisa kita ambil atau bisa kita promosikan. Kemudian susun langkah-langkah sesuai target agar dapat mencapai tujuan. Oke, ketika saya mempunyai tujuan, saya akan menyusun langkah-langkah yang tepat. Ya, langkah-langkah yang tepat ini untuk mengantisipasi ketidaknyamanan konsumen. Misal kita akan memasarkan produk kita ke bagian pemerintah kota, misalnya Pemko. Di situ ada langkah-langkah untuk bisa memasarkan, ya. Gak mungkin kita langsung mendatangi wali kotanya, Pak, saya memiliki usaha sini, usaha percetakan, mungkin Bapak, nggak mungkin seperti itu. Mungkin kita menyusun langkah-langkahnya, kita cari orang yang bertugas di dalam hal percetakan untuk pemerintah kota. Di situ kita mulai mendekati dan mengadakan pembicaraan lebih dalam. Oke, kemudian menentukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Ketika saya memiliki perusahaan percetakan, saya harus bisa menentukan sumber daya manusia yang tepat pada perusahaan saya. Sehingga yang bisa bekerja di perusahaan saya adalah minimal, misalnya contohnya D3 jurusan DKV, desain, atau S1 misalnya. Kemudian di situ kita lokasikan mereka pada tempat-tempatnya. Ketika mereka memang bidangnya di desain, maka mereka menjadi operator desain. Kemudian apabila dia memang bagian akuntan, mungkin bisa kita jadikan sebagai kasir. Atau misalnya dia bagian teknik, bisa kita jadikan operator percetakan. Seperti itu. Kemudian tetapkan standarisasi kerja untuk mencapai sasaran target. Oke, standarisasi kerja ini juga sangat penting. Sehingga misal kita standarisasi kerja dalam perusahaan kita adalah seorang desain, nggak mungkin dia akan mengangkat cetak kecuali memang sudah benar-benar habis revisi, tidak ada revisi kembali. Itu contoh masalah desain, ya.
mungkin banyak perusahaan-perusahaan lain yang memiliki standarisasi, tapi di sini saya mencontohkan perusahaan cetak mencetak. Uh, Maka dengan standarisasi tersebut mencegah perusahaan kita asal-asalan untuk bekerja, sehingga konsumen sangat percaya dengan perusahaan kita, dan kedepannya mereka akan mempromosikan secara tidak langsung, mereka akan mempromosikan kepada orang-orang lain bahwasannya perusahaan kita memiliki kerja yang bagus. Oke, seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.